langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 unsur sebagai syarat untuk berdirinya suatu negara. Nah, salah satunya yaitu merupakan pemerintahan yang berdaulat. Nah, berdaulat di sini diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu sifat permanen. Nah, sifat permanen ini berarti bahwa kedaulatan yang tetap ada selama negara tersebut berdiri. Dan yang kedua, kedaulatan bersifat asli. Artinya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dan sifat yang ketiga yaitu bulat atau tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sifat tidak terbatas. Artinya, kedaulatan tidak ada yang membatasi. Sebab apabila terbatas, maka sifat dari tertinggi itu akan hilang atau lenyap. Berikutnya, di dalam suatu kedaulatan terdapat 5 teori. Nah, untuk teori-teori tersebut adalah ada yang pertama, teori kedaulatan Tuhan, yang kedua, teori kedaulatan raja, yang ketiga, teori kedaulatan negara, yang keempat, teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Nah, maka dari itu, di sini saya akan lebih memfokuskan pada teori kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat menerangkan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, yang berarti di sini rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara tersebut. Nah, adanya dari kedaulatan rakyat ini memunculkan sebagai cikal bakal dari suatu sistem demokrasi. Pasti sudah tidak asing dengan istilah demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sebagai demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat ini memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu kekuasaan yang paling tinggi hanya ada di rakyat dan penentuan hanya berdasarkan persetujuan dari rakyat. Untuk makna yang kedua, yaitu kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa adalah dari rakyat dan pemerintah hanya sebagai pelaksananya. Dan makna yang ketiga, yaitu pemerintah melaksanakan tugasnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang telah saya jabarkan, kita sudah mengetahui apa makna dari kedaulatan dan apa makna dari kedaulatan rakyat itu. Nah, berikutnya yaitu mengenai implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Negara kita, negara Indonesia, notabene-nya merupakan suatu negara hukum. Hal ini telah termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang menjadi bukti bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat yaitu tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, hal ini diperkuat dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jenis kedaulatan rakyat yang ditetapkan atau diberlakukan di Indonesia yaitu kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila ini mengandung 2 asas, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu asas yang terkandung dalam kedaulatan rakyat ini adalah asas kerakyatan dan yang kedua adalah asas musyawarah. Untuk asas yang pertama atau asas kerakyatan berarti kesadaran akan cinta kepada rakyat, kemudian manunggal dengan cita-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran nasib, seperjuangan, dan cita-cita bersama. Sedangkan di sisi lain, untuk asas yang kedua, yaitu asas musyawarah, berarti harus mengandung mufakat atau asas yang memperhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat Indonesia, baik melalui forum permusyawaratan maupun aspirasi murni dari rakyat. Lantas, di mana bentuk pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia yang notabene-nya merupakan negara hukum? Nah, untuk contoh pengimplementasiannya ini dapat dilihat melalui beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, seperti adanya pemilu, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, hak kebebasan berpendapat serta demonstrasi, pengawasan dan peradilan yang independen, perlindungan hak asasi manusia, dan
sampai pada lembaga negara yang mendukung kedaulatan rakyat. Yang pertama yaitu pemilu atau pemilihan umum. Nah, pemilu di sini itu digunakan untuk rakyat dalam memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Nah, dasar hukum yang menjadi landasan dalam pemilu ini disebutkan pada Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang kedua yaitu partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Nah, rakyat di sini berhak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Nah, hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Contohnya, di Indonesia ini ada musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disingkat dengan Musrenbang, dan juga ada rapat dengar pendapat atau RDP di DPR yang merupakan cara rakyat bisa berpartisipasi langsung dalam kebijakan publik. Untuk yang keempat yaitu pengawasan dan peradilan yang independen, yakni dalam negara hukum, rakyat berhak mendapat perlindungan hukum yang adil dan independen. Mereka dapat mengajukan gugatan atau judicial review terhadap undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, dasar yang melandasi aturan ini yaitu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dipertegas kembali pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengajukan uji materi atau judicial review terhadap undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Yang kelima yaitu hak untuk menyampaikan pendapat atau kebebasan berpendapat dan juga hak untuk demonstrasi. Rakyat berhak menyampaikan pendapat di muka umum termasuk melalui demonstrasi yang diatur oleh undang-undang sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Nah, undang-undang yang mendasari kebebasan berpendapat dalam bentuk demonstrasi ini dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Dan kemudian dipertegas kembali pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menjamin hak rakyat untuk menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa, rapat umum, dan juga demonstrasi dengan syarat harus damai dan tidak melanggar hukum. Kemudian yang selanjutnya yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Rakyat Indonesia dijamin hak-hak asasinya oleh konstitusi. Jadi di sini negara harus menghormati, melindungi, dan juga menjamin hak-hak tersebut. Nah, dasar hukum yang melandasi aturan ini adalah dijelaskan dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian dipertegas kembali pada UU Nomor 39 tahun 1999 bahwa negara memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Dan contoh yang terakhir yaitu lembaga negara yang mendukung kedaulatan rakyat. Nah, di Indonesia sendiri terdapat sejumlah lembaga negara yang didirikan untuk memastikan kedaulatan rakyat terlaksana dengan baik dalam kerangka negara hukum.
Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 khususnya pada pasal 24B yang menyatakan bahwa pembentukan komisi yudisial atau yang sering disebut dengan KY yang bertugas menjaga integritas hakim agar peradilan tetap independen dan adil, dan kemudian dipertegas kembali pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang bisa dikenal dengan KPK, yang merupakan bagian dari upaya pemberantas korupsi sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Terima kasih.